Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan yang melimpah. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai para gembala baik dan murah hati pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, hari ini 11 Oktober dalam pekan biasa yang ke-27. Dan kita bersuka cita karena permenungan pada hari ini dibawakan oleh seorang romo yang muda, rendah hati, dan selalu memberikan inspirasi dalam setiap homilinya. Ini adalah Romo Romanus Heri Santoso yang biasa akrab kita kenal dengan Romo Romanus. Mari saudara yang terkasih, kita bersamanya menyapa Romo. Romo, salam damai, apa kabarnya? Luar biasa, berkat kemurahan Tuhan selalu baik. Amin. Dan semangat sekali Romo ini. Amin. Para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selalu kami ingin memuji nama-Mu ya Tuhan dalam situasi apapun. Tetapi kerap kali dengan berbagai macam kelemahan kami, keberdosaan kami, dan juga kelekatan kami jatuh hanya untuk dalam keluhan karena rasa lelah dan juga rasa letih dalam kehidupan. Kami ingin belajar daripada-Mu, terlebih melalui Putra-Mu ketika para murid meminta untuk diajari berdoa. Kau ajari mereka di awal untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga kami semakin terbuka dalam situasi apapun, selalu terarah hati dan budi kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Saudara yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Yunus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yunus, bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus. Ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap,
supaya mati. Ia berkata, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawab Yunus, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Tuhan bersabda, "Engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam 1 malam dan binasa pula dalam 1 malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, sekarang marilah kita menanggapi dengan mazmur tanggapan. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada dia, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajarkan kepada murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romanus dari bacaan pertama pada hari ini tentang nubuat Yunus. Ini sesuatu yang menarik. Pasti ada kabar sukacita yang mau Romo wartakan bagi saya dan para gembala baik. Kisah Nabi siapa itu? Nabi Yunus ya. Iya. Sebenarnya sebuah cerita yang dulu kalau seandainya di sekolah minggu ketika kecil ya, pasti identik dengan di dalam perut ikan ya. Iya benar. Dan saya masih ingat betul ada satu pengajar sekolah minggu itu yang kalau seandainya menceritakan kisahnya itu kisah yang biasa menjadi luar biasa. Iya, ekspresif. Wah, sehingga salah satu indikasi bahwa itu menarik buat anak-anak gitu. Sampai melongo. Betul. Kalau yang zaman sekarang di gereja juga pada gini kadang, tapi matanya ketutup ya. Itu ngantuk Romo, beda ya. Itu sudah ekstase namanya. Maka ini salah satu cerita Yunus. Tapi para gembala baik yang murah hati, di awal
justru ditampilkan Yunus sangat kesal hatinya Kepada dan Tuhan. marah-marah kepada Tuhan. Ya. Ya karena apa? Karena sebenarnya sederhana sekali sih. Bukan sederhana isi ceritanya, tetapi ya manusiawi gitu ya. Jadi kemarahan itu manusiawi ya Romo sebenarnya. Ya Yunus mau dipilih oleh Tuhan, dipakai Tuhan, sampai dia lari kan, sampai masuk ke perut ikan. Perut ikan. Tapi Tuhan bilang, lu kamu mau lari kemanapun tetap saja. Tetap yang saya kena." pakai. Sekali saya mengatakan saya pakai kamu, pakai. Terus, iya. Sampai ya udah Yunus bilang, udah Tuhan saya nggak bisa kemana-mana nih. Nah istilahnya ya sudah, pakailah saya. Tapi setelah dia pakai, nah ini yang membuat Yunus merasa ya kecewa. Dia bilang, lah bagaimana saya diutus kepada orang-orang Niniwe, kok tampaknya malah Tuhan membela orang-orang orang Niniwe. Itu yang, Jadi sepertinya bertolak belakang nah ya Romo. itu yang menjadi pergumulannya. Itu gimana sih katanya, kamu pakai untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tapi ketika saya mencoba untuk melakukan apa yang kamu kehendaki, Malah Tuhan berbelas iya kasih. tampaknya tidak seperti apa yang saya perjuangkan gitu. Iya. Wah, ya dalam kehidupan nyata mungkin bisa jadi ya pengalaman Yunus Terjadi dalam hidup kita. iya, bahkan sampai marah kepada Tuhan. Dia bilang kan, maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Inilah kekasan dari kisah-kisah dalam perjanjian lama itu. Relasi antara manusia dengan Tuhan. Allah itu sepertinya dekat sekali ya Romo gitu ya. Bisa terjadi komunikasi dua arah ya. Benar, sangat dekat dan berbincang-bincang. Kalau seandainya entah para nabi atau orang-orang yang dipakai Allah itu ya marah kepada Tuhan, marah langsung. Tuhan negur ya tegur langsung. Iya betul. Tuhan memberikan pujian ya langsung sampai semuanya gitu ya. Nah ini sebuah kisah, sebenarnya mau pendekatan dari mana banyak ya. Maka sangat kaya lah yang namanya kisah dalam kitab suci, sangat kaya sehingga dalam situasi apapun saya mau mencoba menarik kisah Nabi Yunus ini yang marah kepada Allah Yahweh. Sederhananya seperti ini. Tidak mudah sih, bukan secara teori, secara pemaknaan terkadang sadar atau tidak ya kita memaksa Tuhan masuk dalam rencana kita. Disadari atau tidak disadari Ya. itu ya Romo. Tetapi Yunus diingatkan kembali, ya ini rencana saya, kamu masuk dalam rencanaku. Misalnya apa yang kamu lihat, kita masih ingat tampaknya di bulan September ada satu perumpamaan di mana seorang penggarap kebun anggur melakukan kesepakatan bagi orang-orang yang akan bekerja ya. Entah yang pagi hari datang, ada yang tengah siang, ada yang bahkan sore. Lalu sama upahnya 1 dinar. 1 dinar. Lalu yang pertama kan marah tuh. Iya. Yang pertama marah, yang ini marah. Lalu bahkan dia mengatakan, bagaimana nih? Mana keadilan? Seolah-olah tidak adil ya Romo ya. Iya. Lalu bahkan akhirnya dalam percakapan itu si pekerja kebun anggur mengatakan, iri hatikah kamu karena aku murah hati. Murah hati. Nah, itu ketika saya baca ini merenungkan, iya ya. Kenapa harus iri? Saya bertanya saja, Yunus ya sudah, Yunus dipakai oleh Allah, usahakan semaksimal mungkin, tidak usah bersungut-sungut. Iya, pokoknya udah dipakai oleh Allah, udah bersyukur lah gitu. Maksimal mungkin lakukan. Kalau seandainya ternyata yang terjadi sebaliknya, yang penting sudah melakukan kehendak Tuhan ya. Toh akhirnya ternyata ini yang diprotes oleh Yunus bagi Tuhan adalah, lah kenapa kok kamu masih berbelas kasih kepada orang nih yang sudah, bangsa ini sudah tegar tengkuk, udah berdosa, udah menyakiti hatimu Tuhan, kok ya masih bermurah hati. Iya, maka dari itu, tapi Yunus itu sadar betul sih ya. Dia mengatakan di awal kan, ya Tuhan,
Bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang Pengasih. pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Yaitu Yunus sebenarnya sadar ya di awal. Sebenarnya tahu ya Romo ya. Iya. Allah panjang sabar, murah hati. Bahkan dia mengcancel dalam rencana, udah pokoknya mau saya bumi hanguskan, saya habisi. Tiba-tiba Berbelas kasih. Iya, berbelas kasih. Seperti dalam kisah perjanjian lama juga itu ya. Ketika ada, misalnya ini ada banyak orang yang berdosa, tapi kalau ada satu aja, ya sudah, aku tetap berbelas kasih. Kalau ada sekian, ada yang satu aja, udah aku tetap berbelas. Tetap diampuni ya Romo ya. Gitu. Maka dua hal yang ingin saya renungkan. Pertama, yaitu kesadaran awal Yunus, ya belas kasih Tuhan itu memang kadang dalam permenungan saya gitu ya. Saya kalau pakai konsep perjanjian lama, mungkin saya nggak seumur sekarang lah gitu ya. Kalau mau hitung-hitung dosa, nyakiti hati Tuhan gitu, mungkin saya, istilah kasar saya, ya saya sudah dihabisin lah. Dah, Tuhan tahu segalanya kan. Ini Romanus ini pasti nanti ke depannya nyakitin saya lagi nih gitu. Tuhan, iya, tapi kok masih mengampuni berkali-kali. Itu dia Romo, gitu, ya. masih kasih kesempatan. Tapi terkadang Tuhan kasih kesempatan, saya merasa nggak dikasih kesempatan dalam pengertian, ini perjuangan saya kok, ini hidup saya kok. Iya. Gitu. Dan sebenarnya Tuhan selalu berbelas kasih. Ya, lemah lembut, penyayang, dan selalu kasih kesempatan sebenarnya. Tapi nggak tahu. Maka saya itu kadang merenung, ya sehebat-hebatnya orang ya. Ada yang bilang, wah dia teolog hebat, dia seorang filsuf, dia menguasai bidang ini, dia bisa bicara tentang Tuhan dahsyat gitu. Wah, jelasin tentang Tuhan. Batin saya, apa ya benar ya? Kan tahu benar atau tahu banyak nah gitu hanya kan? Teori kan. Iya, berbicara tentang Tuhan bisa, bukan berarti nggak boleh. Betul. Tapi terkadang, ya ilah, kita mah tahu apalah tentang Tuhan ya. Paling sedikit ya. Iya. Sedikit pun terkadang, coba kadang kan mentok ya. Dengan akal budi yang Tuhan kasih, jangan berkata dan berpikiran bahwa wah sudah bisa semuanya. Paling sederhana, sehebat-hebatnya kita tak gitu ya, tiba-tiba sakit. Juga tetap tidak bisa berbuat apa-apa ya Romo. Fisik tidak bisa menipu, sakit terbaring di tempat tidur. Maka ada saya sempat mendengarkan renungan gitu. Ada yang bertanya gini, bagaimana supaya nggak jatuh pada kesombongan? Karena saya itu sering kali mudah sombong. Lalu dia tipsnya gini, sering-seringlah kunjungi orang sakit. Sering-seringlah pergi ke rumah sakit. Dia bilang, loh kok bisa seperti ya? Coba lihat, sehebat apapun orang kekar dari fisik, wah terkenal, tapi ketika terbaring tak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka para gembala baik yang murah hati, kita bersyukur diberikan akal budi, diberikan hati, laksana seperti Nabi Yunus lah. Dia diberikan kesempatan, dia diberikan mata, bukan hanya fisik tapi mata hati untuk merenung. Oh ya, Tuhan pakai saya, ya sudah Tuhan, saya siap. Ketika Tuhan pakai, ternyata apa yang dalam konsep Yunus bahwa itu sudah the best, tapi ternyata ya itu bukan rencana Tuhan. Iya. Maka dari itu ya, dalam kisah Nabi Yunus ini dikatakan ya sudah, kamu harus masuk dalam rencanaku. Tuhan. Dan yang kedua, ya boleh pergumulan seperti ini kan wajar ya. Wajar dalam pengertian marah-marah karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Iya, kita pikirkan, kita idealkan, tapi ternyata terjadi seperti itu. Maka ya memang benar ya, Allah, seperti pemahaman pemaknaan Nabi Yunus di awal, Allah itu memang sabar, berlimpah kasih setia, dan bahkan sangat murah hati. Nah, sekarang bercermin pada pengalaman itu dalam hidup kita sehari-hari. Nggak tahu gimana sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah.
seberapa besar nih kita punya hati yang bukan murahan ya, tapi ya sungguh-sungguh murah Betul, hati. yang murah hati. So, Itu konteksnya beda tipis sebenarnya, murahan dengan murah hati ya Romo ya. karena murahan obral ya, obral. Kalau murah hati Murah hati, benar-benar sesuatu yang Ya ada ketulusan ya. betul. Ada ketulusan, ada keikhlasan. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak lah. Saya menemukan banyak pribadi-pribadi yang istilahnya sudah sampai bahasa saya diinjak-injak, dihina, dicaci maki gitu. Dia tetap Bisa berdiri kuat. ya, sakit hati pasti ada lah ya. Tapi dia tetap mengatakan ya sudah, nggak apa-apalah Romo. Orang ini juga pelayanan. Saya juga semuanya untuk Tuhan lah, buat apalah gitu. Nah, kata-kata ini muncul bukan hanya lip service, tapi saya melihat oh ya pribadi ini Benar-benar ada ketulusan. saya menangkap tuh. Ya bukan sombong, tapi kita bisa lihat kan orang yang tulus itu kelihatan gitu ya, daripada orang yang hanya tampak tulus tapi ketika dibuka Topengnya. topeng satu, topeng dua, topeng ini. Masih bersyukur sih topeng ini dilepas. Tapi kalau sana hanya dibuka tutup lagi, buka tutup. Atau mungkin juga kadang berpikir Allah itu Maha Rahim dan terlalu seringnya berbuat dosa, terlalu seringnya juga meminta ampun. Jadi seperti tidak ada satu penyesalan ya Romo ya. Kadang-kala juga begitu ya. Keterlaluan itu berarti ya. Romo, terus bagaimana kita bisa mempraktekkan bahwa kita tahu Allah adalah Allah yang Maha Rahim, panjang sabar atas apa yang sudah kita lakukan. Tapi kita kan nggak mudah ya Romo ikut serta dalam rencana Tuhan. Kadang rencana kita tidak seperti yang Tuhan mau. Rencana Tuhan pun kita juga nggak tahu seperti apa. Bagaimana kita bisa punya hati, punya pikiran yang sevisi, yang mengikuti kehendak Tuhan. Saya itu selalu bercermin dalam kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Saya ya berulang kali saya mengatakan saya tinggal bersama dengan para frater. Dan terkadang kalau dalam keseharian saya selalu dibantu dan ya dididik, dan itu menjadi bagian dari hidup saya yang disebut dengan bahasa agak kerennya itu eksamen, sebenarnya pemeriksaan batin. Eksamen, Ya, pemeriksaan batin itu sederhana sebenarnya. Tengah siang itu saya ya nggak harus di kapel, nggak harus di tempat doa, di kantor tuh bisa sebenarnya. Yang dilakukan biasanya Tuhan, sampai setengah hari ini saya sudah berbuat apa ya? Oh, ada hal-hal baik yang sudah saya lakukan. Itu diinventaris. Dan itu menumbuhkan rasa syukur. Tuhan, makasih. Coba bayangin kalau enggak kan rasanya tuh hidup berat terus gitu loh. Padahal banyak tuh hal baik. Yang ada tuntutan terus ya. Iya, Romo, ya? padahal setiap hari itu banyak lah hal-hal baik yang kita lakukan, kecil-kecil lah, tanpa harus jatuh pada sombong ya. Betul. Enggak, tapi itu membantu untuk syukur gitu loh. Tuhan, makasih atas bimbinganmu. Oh ya, hari ini aku bangun pagi terus ketemu dengan orang tuaku. Aku ketemu dengan father-fatherku, saya masih bisa memberikan senyum kepada mereka. Dan itu udah suatu anugerah ya Itu Romo, besar ya? sekali loh. Betul. Gitu loh. Sarapan pagi setelah misa, oh sudah ada disiapin ya ampun Tuhan gitu. Dan itu saudara-saudaraku yang ya? di sana, yang di pengungsian, tak berharap tapi tak dapat, nah gitu kan. Nah itu hal-hal kecil yang membantu saya untuk bersyukur. Pertama, kedua, juga pasti ada hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kok gampang marah ya hari ini ya? Kok tiba-tiba saya sebel ya? Kok tiba-tiba saya biasanya jujur kok tadi nggak jujur ya? Ini tadi di kantor ada uang bukan uang saya kok ya saya ambil ya gitu. Nah itu oh iya Tuhan minta maaf. Jadi kita mengkoreksi diri kita ya Romo ya. Iya. Betul. Nah itu tengah hari, nanti setelah itu Tuhan, saya Tuhan dampingi saya sampai siang ini dan nanti malam. Semoga saya bisa memperbaiki. Nah itu yang membantu saya untuk melihat dalam keseharian sampai pada titik di mana ya udah semua campur tangan Tuhan kok. Dan itu menarik sekali itu Romo. Artinya kita tidak bisa lepas ya Romo ya, dari evaluasi diri sendiri untuk bagaimana kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Benar. Dan bagaimana juga kita menimbulkan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan ya Romo ya. Ya kayak gitu. Dan terkadang
Ya nanti kalau lolos lagi ya kembali. Yang penting kalau lupa balik lagi gitu loh. Iya, betul. Balik lagi ya namanya. Jadi kita ada kontrol untuk diri kita Iya, sendiri ya Romo ya. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya Romo ya. Para gembala baik dan murah hati, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Romanus. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Hari ini, 11 Oktober, Gereja Katolik merayakan Santo Kenet, pengaku iman. Santo Kenet, yang terkadang disebut Santo Kanis atau Santo Kene,
hidup pada abad ke-6. Ia dilahirkan di Irlandia dan terkenal baik di Irlandia maupun di Skotlandia. Ayahnya adalah seorang penyanyi profesional balada dan kisah-kisah dalam lagu. Sebagai pemuda, Kenneth pergi ke Wales untuk mengikuti pendidikan imam. Gurunya adalah Santo Kadok. Setelah ditabiskan sebagai imam, ia pergi mengunjungi Roma. Kemudian, ia kembali ke Irlandia untuk belajar di sekolah Santo Finian. Kenneth bersahabat baik dengan 3 Santo Irlandia lainnya, yaitu Kieran, Comgall, dan Columbanus. Setelah berkhotbah di segenap penjuru Irlandia, Kenneth pergi bersama Columbanus ke Skotlandia dalam suatu misi menghadap Raja kafir Brut. Ketika raja dengan berang menghunus pedangnya untuk menikam kedua misionaris itu, dikisahkan bahwa Kenneth membuat tanda salib, dan suatu mujizat pun terjadi. Tangan raja sekonyong-konyong lumpuh, dan kedua orang kudus itu terselamatkan. Kenneth dan Columbanus senantiasa bersahabat karib. Suatu ketika, Columbanus sedang berlayar bersama beberapa teman, sedangkan Kenneth berada jauh di biaranya di Irlandia. Sekonyong-konyong Kenneth tersadar bahwa Columbanus sedang berada dalam bahaya maut di Samudra Raya. Ia melompat dari meja makan dan berlari ke gereja untuk berdoa bagi sahabat terkasihnya itu. Di lautan, Columbanus berseru kepada teman-temannya yang ketakutan, "Jangan takut, Tuhan akan mendengarkan doa Kenneth. Sekarang ia sedang berlari ke gereja dengan hanya memakai 1 sepatu untuk berdoa bagi kita." Dan sebagaimana dikatakannya, mereka pun selamat. Santo Kenneth mendirikan beberapa biara dan mempertobatkan banyak orang menjadi percaya. Ia menjadi terkenal karena khotbahnya yang berkobar-kobar tentang Injil. Terlebih lagi, ia menjadi terkenal karena jalan sempurna di mana ia sendiri mengamalkan ajaran-ajaran Yesus. Demikianlah, hari ini 11 Oktober, Gereja Katolik merayakan Santo Kenneth, pengaku iman. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Diosesan Romanus Heri Santoso dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email ork.kaj@yahoo.com. Romo Romanus, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Tadi dalam bacaan yang pertama, Romo sudah menjabarkan bagaimana Allah berbelas kasih, selalu senantiasa mengampuni, dan kita sebagai umat harus turut serta masuk dalam rancangan dan rencana Allah yang selalu baik buat kita. Kalau dalam bacaan Injil pada hari ini, ada kabar sukacita apa yang mau Romo wartakan bagi saya dan para gembala baik? Ya, ini bacaan di mana para murid yang biasa hidup dengan Yesus juga melihat kehidupan Yesus sehari-hari, melihat teladannya. Mereka tergerak hatinya untuk minta. Dia bilang, "Tuhan, ajari kami dong berdoa." Bayangkan bahwa ini para murid yang kesehariannya bersama dengan Yesus pun tetap mempunyai kalau bagi saya kerendahan hati. Ternyata, atau bahkan saya mengatakan, berdoa itu nggak gampang loh. Betul. Berdoa tuh, saya itu kadang juga merasa saya tidak mudah loh berdoa. Kadang sulit mengungkapkan ya Romo ya. Padahal di dalam hati banyak kebutuhan. Benar. Dan terkadang bahkan ada yang mengatakan
gimana sih, doa apa lagi ya Romo gitu loh. Yang supaya layak. Masa bahkan ada yang muncul gitu, masa selalu misalnya orang tua sakit terus aja udah kamu rosario aja gitu. Udah salam Maria aja, minta misalnya permohonan rezeki apa supaya, bahasa saya itu ada yang mengatakan supaya doanya tuh top char gitu. Top char tuh langsung sekali dikabulkan. minta kabulin gitu kan. Doanya apa? Saya kadang bingung Romo. Ke Romo ini dikasih tips doanya suruh Bapak kami 3 kali. Ke sana salam Maria, sini Bapak kami salam Maria. Bolak-balik itu aja ya. Ya syukur-syukur. Ya kadang juga ada yang dikabulin, tapi apa ya, gara-gara salam Maria atau Bapak kami. Pergumulan terkait dengan doa itu Banyak sekali dan Iya, ya. hampir dialami oleh setiap umat. itu persis Termasuk saya. termasuk saya juga berarti. Jadi kita inventaris satu-satu, termasuk saya. Iya. Dan bahkan juga para murid nih. Betul. Saya hanya berkontemplasi, iya ya, para murid hidupnya kesehariannya sama Yesus. Apa yang Yesus lakukan mereka lihat, ketersentuhan hati mereka rasakan. Tetapi terkait dengan doa, mereka masih minta sama Yesus. Untuk diajarkan ya Romo. Iya. Berdoa Bapak yang Tuhan, baik dan benar. Itu dia, Tuhan ajari dong kami berdoa. Nah lalu Yesus, untung Yesus jawab ya. Untung Yesus kasih. Dan Tuhan selalu mengasihi apa Itu yang kita dia. minta Romo. Maka referen Mazmur ini bahwa Engkau Allah yang panjang sabar berlimpah, bener gitu ya. Betul sekali. Aduh sabar banget lah ini, pokoknya bener. Saya selalu bilang pokoknya nih jadinya. Sabar, super sabar. Walaupun nanti ya ada juga yang kalimat seperti ini ya tidak sabar, tidak gampang ketika ya Romo bisa ngomong Allah panjang sabar murah hati, tapi kok sampai sekarang kami masih seperti ini saja itu kan. Tapi kan Tidak itu namanya proses Romo. Ya hanya kan mereka kan bertanya sampai kapan. Prosesnya. Gitu. Maka Yesus memberi satu doa untuk para muridnya dan pasti juga untuk kita. Maka Yesus berkata kepada mereka, yaudah kalau kalian berdoa, katakan di sini, Bapa, kuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Ya ini ajakan awal. Ya mungkin kalau misalnya nih ya, saya itu kadang agak nakal melihat teks. Ini tiba-tiba Yunus yang datang gitu ya. Yunus datang kepada Yesus, dia bilang, ya udah ajarin dong dalam kondisi saya seperti ini, ajarin doa apa? Doa apa yang harus saya katakan gitu Lalu ya? Yesus bilang, dikuduskanlah nama, kuduskanlah namamu. Pasti kan jadi bingung kan? Itu dia. Karena tidak sesuai dengan keadaan yang saat Iya. itu. Katanya saya udah diutus nih, saya udah dipakai nih. Lah, orang yang mau dipertobatkan orang-orang Niniwe malah kamu bela. Kayak gitu saya suruh kudusin namamu. Nah, gitu. Itu kadang Jadi bertolak belakang ya itu Romo dia ya? itu ya nggak tahu ini kadang saya ya Yunus mungkin salah satu potret dari kehidupan dari kita gitu ya. Betul. Di saat berat, di saat apa yang kita rencanakan dan kita yakin bahwa ini jalan Tuhan, tapi tiba-tiba berbalik, kok rasanya Tuhan nggak di pihak kita nih? Kok Tuhan di pihak sana ya? Itu Tuhan coba lihat tuh. Saya udah berjuang mati-matian, kerja sebagai orang Katolik, ikutin ajaranmu, jujur, Dan melayani. Iya, dan nggak ada toleransi lah kalau mengatakan jujur gitu loh. Nggak korupsi, saya perjuangkan tuh nggak korupsi. Iya. Tapi ketika ngelihat ada teman saya yang hidupnya amburadul, menghalalkan segala cara, Kok enak-enak aja? iya kok kelihatannya lebih enjoy dia ya. Nggak tahu, pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Iya ya. Pernah sih. Kok kelihatannya saya yang berjuang kali sini kok ya susah ya. Dan Kadang itu, iri juga dan gitu itu ya. manusiawi kan ya Romo Iya. ya? Nah, maka dari itu ya tanpa harus mendoakan mereka, tapi pasti ada ganjarannya gitu loh Tuhan. Iya. Dalam situasi yang seperti ini tetap, maka saya sih diteguhkan ya ketika para murid bertanya, lalu dia mengatakan, Yesus, ya sudah Tuhan, semoga dalam kondisi apapun aku tetap menguduskan, memuji namamu. Nggak muji nama, kita nggak puji nama Tuhan, itu juga kita kok yang kita yang rugi gitu loh. Betul. Kita yang cuek sama Tuhan, siapa yang rugi? Ya kita. Ya kita.
kita mau masa bodoh dengan Tuhan, bahkan kita nggak percaya dengan Tuhan. Ya memang benar kata bahwa itu sebagai sebuah proses. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan ya sampai bahkan dia 3 tahun tuh yang namanya luka bukan dengan manusia tapi luka dengan Tuhan gitu ya. Kecewa, marah. Tapi ya lambat laun ya hati tidak akan pernah membatu terus. Tapi dia akhirnya dari pengalaman-pengalaman diteguhkan dan akhirnya iya Tuhan maafkan aku, dia bilang. Ternyata selama ini ya saya berproses dan ya aku salah, maafkan aku. Maka kata-kata maafkan aku itu rasanya juga sangat penting. Sangat cocok sekali untuk kita saat-saat berdoa ya Romo. Maka Yesus mengatakan di awal, nggak tahu kok dia mengajari doa itu di awal untuk menguduskan Bapa. Tuhan, dia membangun relasi dengan Tuhan. Dan berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Setelah relasi dengan Allah, semuanya kembali kepada relasi dengan yang horizontal ya, yang dalam keseharian. Memang ini kadang kata-kata ini juga ada yang merasa sangat tersapa gitu ya. Dengan dalam konteks Injil Lukas, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Ya, cukup. Tapi kan kadang manusia tidak cukup dengan kata-kata cukup, Romo. Maka nggak tahu ini pendekatannya Lukas ada ungkapan kalau di beberapa yang lain kan mengatakan berikanlah kami rezeki pada hari ini. Atau bahkan ada yang mengatakan juga versi yang lain berikanlah kami roti gitu ya. Ya, makanan yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami sebab kami pun mengampuni orang. Coba lihat. Nah ini bagi saya yang berikutnya nih. Dan ampunilah dosa kami. Kita nggak bisa lepaskan dari situ. Betul. Kita disadarkan oleh Yesus. Ya ingat Romanus bahwa wah kamu pikir bahwa kamu sempurna, kamu pikir bahwa kamu hebat. Enggak. Bahwa ada keberdosaan yang kita miliki, yang saya miliki. Ya udah mohonkan kepada Tuhan. Dan bahkan yang terakhir Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari kita kan banyak sekali pencobaan dari hal-hal yang sederhana sampai yang sangat luar biasa beratnya. Maka para gembala baik yang murah hati, dari bacaan Injil Lukas secara khusus, semoga saya hanya mengatakan untuk diri saya sendiri juga, kadang tidak mudah dalam keseharian masih mempunyai hati nggak kemampuan untuk mensyukuri hidup ya, memuliakan Tuhan itu dengan cara mensyukuri kehidupan sehari-hari. Romo, ini kan yang tadi di Injil Lukas tuliskan yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya adalah doa Bapa kami ya Romo ya. Kalau kita benar-benar berdoa secara hikmat dari kata ke kata, kita renungkan, kita pikirkan, pasti itu seperti yang Romo pernah ungkapkan dulu. Kalau kita benar-benar menyebutkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu kita bisa satu harian berpikir secara benar-benar. Itu tidak akan pernah habis. Enggak selesai ya. Tidak selesai. Enggak selesai. Apalagi ini adalah doa Bapa kami, doa yang menurut saya pribadi adalah doa yang sempurna ya Romo, di mana kita benar-benar diajarkan Tuhan pertama untuk memuliakan, menguduskan, kemudian menghadirkan kerajaannya dalam kehidupan kita, dan yang paling terpenting adalah belajar mengampuni. Ini yang susah. Terus menerus ya berjuang. Terus menerus. Dan mungkin ya kisah Yunus berhadapan dengan orang-orang Niniwe. Ya sebenarnya kan Yunus hanya mau bilang kan gini, Tuhan habisin dia. Seperti yang direncanakan. Iya, kok Tuhan akhirnya berbalik. Entah apa itu disebut 180 derajat kak. Orang Tuhan udah bilang bahwa itu bumi hanguskan, habisin. Tapi ternyata Tuhan mengampuni. Enggak gitu, memang benar bahwa mengampuni itu sulit. Sangat tidak mudah ya. Bahkan mengampuni diri sendiri yang paling sulit Romo. Benar. Kamu bisa memberikan inspirasi bahwa dalam perjalanan hidup orang itu ada saya mengatakan
the black hole gitu ya. Ada titik hitam lah kita punya. Betul, benang titik merah. hitam, ya. Kadang kita mengatakan udahlah secret lah. Lu nggak perlu tahu lah. Dan terkadang kita simpan itu, kita keep sendiri. Tapi kan enggak. Saya kalau jujur dalam keheningan gitu, ngingat flashback ke belakang, ya ampun Tuhan kok begitu kotornya ya gitu lah. Tapi kok saya masih dikasih kesempatan gitu. Saya nggak tahu nanti. Kita bersyukur sebenarnya dalam gereja Katolik ada rahmat pintu Pengampunan dosa ya. Betul banget. Bagi saya itu luar biasa lah. Betul. Luar biasa sekali bagi saya. Saya Dahsyat. pribadi juga merasa begitu. Iya. Itu bukan terkait dengan penghiburan psikologi enggak, tetapi bahwa rahmat pengampunan itu memang murni datang Benar-benar dari Tuhan. ada. Iya. Dan mengampuni diri sendiri ya persis dalam situasi yang seperti itu bagi saya, iya ya Tuhan. Kadang bener sih. Kadang saya itu malah nggak mengampuni diri sendiri gitu. Susah ya Romo. Iya, karena ngelihat ya ampun dulu saya kayak gini, dulu saya gini gitu ya. Udahlah, nggak diampuni lah sama Tuhan gitu. Tapi dalam hati kecil enggak. Tuhan hanya bilang, bahkan dalam satu penulis buku rohani dia mengatakan seperti ini. Kalau seandainya Tuhan mengatakan aku mengampunimu Romanus, udah selesai. Aku bahkan nggak butuh waktu. Dalam pengampunan dosa, sakramen pengampunan dosa kan memang singkat sekali ya. 3 menit, 4 menit. Kalau Tuhan mengatakan bahwa aku mengampuni, dia nggak butuh waktu bahkan. Memang benar-benar diampuni ya Romo ya. Udah Karena selesai. Tuhan murah hati kan. Iya. Dia nggak butuh waktu. Dia bahkan juga nggak hitung-hitungan. Atau bahkan dia mengatakan aku nggak butuh sarana yang lain. Aku hanya mengatakan Saya dia mengampuni. percaya aku mengampunimu, selesai. Iya. Bahwa engkau masih mengingat-ingat, itu urusanmu Romanus. Itu ya manusianya dia Iya, sendiri ya Romo bahwa ya. memang kita nggak bisa akan hilang sih enggak ya, tapi cara pandang kita berubah loh. Betul. Iya. Cara pandang kita berubah itu. Nah itu bagi saya itu mengampuni diri sendiri kerap kali juga tidak mudah, tetapi temukan kadang dalam hati saya itu temukan Romanus, di dalam hatimu itu bukan hanya dosa kok. Dalam hatimu itu bukan hanya ada godaan, misal dalam tanda kutip setan penggoda. Dalam hatimu itu ada rahmat yang aku udah tanamkan ketika aku ciptakan kamu. Ada belas kasih, ada pengampunan, ada keberanianmu untuk mengalah. Itu aku, dia bilang Tuhan. Itu aku loh. Jangan lihat hanya, maka dalam sakramen pengampunan itu Tuhan tidak melulu ingin melihat keberdosaan kita kok. Betul. Tetapi hanya mengajak saya itu coba lihat, temukan, coba belas kasihku kan besar. Kamu juga nolong orang tanpa diketahui banyak orang. Kamu ada sahabatmu yang selalu ngutang, nggak bayar. Tapi kok kamu ya masih kasih. Masih bermurah Walaupun hati. itu dodol, kelihatannya gitu loh. Secara manusia iya. Tapi dalam hukumnya Tuhan itu adalah kasih. Itu hati siapa gitu loh. Kan bukan hatinya Romanus, Tuhan bilang. Itu hatiku yang aku tempatkan di hatimu, maka syukuri, dia bilang. Betul. Nah, itu kadang saya melatih diri dengan oh iya Tuhan. Dan itu harus kita contoh semua. Ya semoga, dan itu persis kamu tadi katakan ya, penuh dengan perjuangan ya, proses begitu panjang. Ya, Romo dalam hidup kita sehari-hari dalam setiap mengalami proses, seperti ibaratnya kalau besi mau dibikin menjadi pedang, pasti harus mengalami kikiran, ditempa, panas dan sebagainya. Demikian kita. Cuman sebagai manusia kan kita tidak pernah bisa kuat selalu ya Romo ya. Pasti ada putus asa, ada jatuh. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu supaya Romo bisa memberikan inspirasi beriman? Mungkin pada saat ini ada saudara yang terkasih yang sedang mengalami masalah. Padahal itu adalah proses Tuhan membentuk dia menjadi baik. Butuh waktu, kadang butuh proses. Teori apapun kalau seandainya memang hati kita belum siap, belum terbuka, rasanya masih membutuhkan waktu yang entah kapan, ya mohonkan terus-menerus. Itu yang pertama. Itu bukan usaha kita sendiri loh. Usaha kita dihargai Tuhan, tapi juga campur tangan Tuhan lebih besar gitu. Tentu. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan misalnya terkait dengan pengampunan,
kadang kita kan lelah ya mengampuni diri sendiri. Capek ya Romo ya. Karena kadang dosa saya kok ini lagi, batin saya juga itu lagi. Masih bersyukur tuh dosanya itu lagi. Daripada nambah yang baru. Tapi kan itu kadang lelah. Maka Paus Francis mengatakan, ingat bahwa Allah tidak pernah lelah mengampuni dosa kita. Kalau Allah nggak pernah lelah, mari kita menimba inspirasi dari Allah sendiri. Ini ada satu kisah, bukan kisah sih, kata-kata renungan bagi saya menarik. Dia mengatakan ketika kita berpikir negatif pada seseorang, tanpa sadar kita telah menghakimi orang itu. Lebih mudah mana? Menyingkirkan semua kerikil tajam di sepanjang jalan, atau memakai sepatu agar kaki kita tidak terluka? Lebih mungkin mana? Berusaha mensteril semua tempat agar tidak ada kuman, atau memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri? Lebih mudah mana? Berusaha mencegah setiap mulut agar tidak bicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri agar tidak mudah tersinggung? Lebih mudah memprotek diri sendiri. Iya. Daripada harus menjaga mulut, kadang kan enggak, tapi ya sudah, menjaga hati ini supaya nggak gampang tersinggung. Betul. Itu rasanya lebih oke. Lebih penting mana? Berusaha menguasai orang lain atau belajar menguasai diri sendiri? Menguasai diri sendiri. Ya. Yang penting bukan bagaimana orang harus baik kepadaku, melainkan bagaimana aku berusaha baik kepada orang lain. Ketika saya baca, oh iya, maka kembali ke myself, diri kita sendiri ya. Diri saya itu. Dan itulah misteri hidup sih. Saya nggak mau berani mengatakan bahwa ini tips yang menjamin bahwa itu akan mendapatkan kehidupan kekal. Kita masuk darah misteri Tuhan. Betul. Kadang tak terpahami. Yang pasti kita percaya Tuhan selalu beri yang baik buat kita, ya Romo ya. Yang pasti yang kedua, dia sabar dan dia murah hati dan selalu mengampuni kita. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan semangat beriman bagi para gembala baik dan murah hati, juga opa oma khususnya yang pada hari ini mereka sedang sakit, tapi mereka pun mau menemukan rahmat Tuhan dan kemurahhatian Tuhan. Mari kita belajar dari para murid, datang mendekat kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, ajari aku berdoa. Datanglah, dan hanya satu pertanyaan saja. Bagi kita yang sedang sakit, terkadang berat bertanya itu. Betul. Tuhan, ajari aku berdoa. Jangankan bertanya, dalam hati sudah lelah berdoa. Maka kalau seandainya memang sulit membawa satu pertanyaan itu, hanya satu, datang. Caranya bagaimana? Kita dengan hati kita masing-masing datang saja kepada Dia. Bawalah tangisanmu, bawalah rasa lelahmu, bawalah rasa syukurmu sekecil apapun. Bawa semua. Yang penting Yesus hanya bilang, mari datang kepadaku yang letih, lesuh dan berbeban berat. Dan Romo juga pernah dulu mengatakan, berdoa itu gak usah muluk-muluk panjang lebar ya Romo ya. Cukup ungkapkan, Tuhan terima kasih atas apapun yang kita rasakan. Iya, itu seorang mistikus yang bilang mengatakan. Betul. Gitu. Dan Tuhan tahu apa yang sebelum kita ungkapkan, Dia tahu ya. Luar biasa. Romo Romanus, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan sungguh memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan para gembala baik. Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang terkasih. Saya Angelica Luciana dan Romo Diosesan Romanus Heri Santoso mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan kini kita mohon berkat Allah melalui Romo Romanus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Tuhan pasti dicurahkan di dalam hidup kita sehari-hari, keluarga, dunia kerja dan pelayanan kita. Terlebih bagi kita yang sedang dalam situasi berat, sakit, di sanalah Tuhan akan memberikan rahmat, pengampunan, dan juga rahmat kesehatan, kegembiraan bagi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Selamat berhari Rabu dan marilah mengamalkan nilai-nilai Pancasila makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.